Kemudian pikiranku kembali ke rahim ibu, dan tetap terpukau saat membayangkan Tuhan yang begitu agung di surga, kini begitu hancur, terbatas, terkekang, sehingga tak mampu bergerak dan hampir tak mampu bernapas. Suara batin berkata kepadaku, Apakah kamu melihat betapa aku telah mencintaimu? Oh, kumohon, berilah aku sedikit ruang di hatimu. Singkirkan segala sesuatu yang bukan milikku, sehingga kamu akan memberiku lebih banyak kebebasan untuk bergerak dan bernapas. hatiku hancur. Aku memohon pengampunannya. Aku berjanji untuk sepenuhnya menjadi miliknya. Aku mencurahkan isi hatiku dalam tangisan. Tetapi, aku mengatakan ini dengan kebingungan. Aku akan kembali pada kekurangan-kekuranganku yang biasa. Oh Yesus, betapa baiknya Engkau terhadap makhluk yang malang ini. Dengan cara ini, saya menghabiskan jam kedua hari itu. Dan kemudian, seterusnya dengan sisanya. Saya akan mengganggu jika saya menceritakan semuanya. Dan saya melakukan ini kadang-kadang sambil berlutut, dan kadang-kadang ketika saya terhalang oleh keluarga saya, juga sambil bekerja. Faktanya, suara batin tidak memberi saya istirahat dan kedamaian jika saya tidak melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, pekerjaan bukanlah penghalang bagi saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Dengan cara ini, saya menghabiskan hari-hari novena, dan ketika malam tiba, saya merasa lebih bersemangat dari sebelumnya, dengan semangat yang luar biasa. Saya sendirian di kamar, dan tiba-tiba bayi Yesus datang di hadapan saya. Sangat indah. Iya, tetapi gemetar dalam tindakan ingin memeluk saya. Saya berdiri dan berlari untuk memeluknya, tetapi dalam tindakan memeluknya, dia menghilang dari saya. Dan ini terjadi sebanyak 3 kali. Aku tetap begitu terharu dan bersemangat sehingga aku tak bisa menjelaskannya. Tetapi kemudian, setelah beberapa waktu, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak memberitahu siapapun, dan dari waktu ke waktu, aku kembali pada kelemahan-kelemahanku yang biasa. Namun, suara batin itu tidak pernah meninggalkanku lagi. Dalam segala hal, suara itu menegurku, mengkoreksiku, dan menyemangatiku. Singkatnya, Tuhan bertindak terhadapku seperti seorang ayah yang baik, yang anaknya mencoba menyimpang dari jalan yang benar, dan dia menggunakan segala ketekunan dan perhatian untuk menahannya, agar menjadikan dia sebagai kehormatannya, kemuliaannya, mahkotanya. Tetapi, ya Tuhan, betapa tidak bersyukurnya aku kepadamu. Jadi, sejak awal, Sang Guru Ilahi mulai menyingkirkan semua makhluk dari hatiku, dan melalui suara batin, Dia akan berkata kepadaku, Aku adalah semua yang indah dan yang layak dicintai. Lihatlah, jika kamu tidak menyingkirkan dunia kecil yang mengelilingimu ini, yaitu pikiran tentang makhluk, imajinasi, aku tidak dapat masuk dengan bebas ke dalam hatimu. Gumaman dalam pikiranmu ini adalah penghalang untuk membiarkanmu mendengar suaraku dengan lebih jelas, untuk mencurahkan rahmatku, untuk benar-benar membuatmu jatuh cinta kepadaku. Berjanjilah kepadaku bahwa kamu akan sepenuhnya menjadi milikku, dan aku sendiri akan turun tangan dalam pekerjaan itu. Kamu benar bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan takut, aku akan melakukan segalanya. Berikan kehendakmu kepadaku, ini sudah cukup bagiku. hal ini biasanya terjadi saat perjamuan kudus. Jadi, saya berjanji kepadanya untuk sepenuhnya menjadi miliknya. Saya memohon ampunannya, karena sampai saat itu
saya belum sepenuhnya menjadi miliknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya benar-benar ingin mengasihinya, dan saya berdoa agar dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Dan suara itu akan terus berlanjut. Tidak, tidak. Aku akan bersama denganmu, mengamati semua tindakan, gerakan, dan keinginanmu. Jadi, aku merasakan kehadirannya sepanjang hari. Dia menegurku dalam segala hal. Misalnya, jika aku terbawa suasana dalam percakapan yang terlalu panjang dengan keluargaku, bahkan tentang hal-hal sepele yang tidak perlu, suara batin akan berkata kepadaku, Percakapan-percakapan ini memenuhi pikiranmu dengan hal-hal yang bukan milikku. Percakapan-percakapan ini menyelimuti hatimu dengan debu, sehingga membuatmu merasa rahmatku lemah di dalam dirimu, tidak lagi hidup. Oh, tolonglah, tirulah aku ketika aku berada di rumah Nazaret. Pikiranku hanya dipenuhi dengan kemuliaan Bapa dan keselamatan jiwa-jiwa. Mulutku hanya mengucapkan percakapan-percakapan kudus. Dengan kata-kataku, aku berusaha memperbaiki kesalahan terhadap Bapa, menembus hati dan menarik mereka kepada kasihku, dan terutama ibuku dan Santo Yusuf. Singkatnya, segala sesuatu memanggil Allah, segala sesuatu dilakukan untuk Allah, dan segala sesuatu merujuk kepadanya. Mengapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? aku tetap diam, benar-benar bingung. Aku berusaha untuk menyendiri sebisa mungkin. Aku mengakui kelemahanku kepadanya, dan aku memohon pertolongan dan rahmat-Nya agar mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Karena sendirian, aku tidak dapat melakukan apapun selain kejahatan. Jika di siang hari pikiranku dipenuhi dengan memikirkan orang-orang yang kucintai, Dia akan segera menegurku, berkata, Apakah seperti inilah caramu mengasihiku? Siapa yang pernah mengasihimu seperti aku? Lihat, jika kamu tidak menghentikannya, aku akan meninggalkanmu. terkadang aku menerima begitu banyak teguran pahit, sehingga aku hanya bisa menangis. Suatu pagi, khususnya setelah perjamuan kudus, Ia memberi saya pencerahan yang begitu jelas tentang kasih-Nya yang besar kepada saya, dan tentang ketidakstabilan dan ketidakpastian makhluk ciptaan, sehingga hati saya begitu yakin hingga sejak saat itu saya tidak mampu mencintai siapapun. Ia mengajari saya bagaimana mencintai orang lain tanpa melepaskan diri darinya, yaitu dengan memandang makhluk ciptaan sebagai gambaran Allah sedemikian rupa sehingga jika saya menerima kebaikan dari makhluk ciptaan, saya harus berpikir bahwa hanya Allah sendirilah pencipta utama kebaikan itu, dan bahwa Ia telah menggunakan makhluk ciptaan untuk mengirimkannya kepada saya, sehingga hati saya akan lebih terikat kepada Allah. Jika saya menerima penghinaan, saya juga harus memandangnya sebagai alat di tangan Tuhan untuk pengudusanku, sehingga hatiku tidak akan terus menyimpan dendam terhadap sesama. Dengan cara ini, terjadilah bahwa saya akan memandang semua makhluk dalam Tuhan. Apapun kekurangan yang mungkin kulihat pada mereka, saya tidak akan pernah kehilangan rasa hormat kepada mereka. Jika mereka mengejekku, aku merasa berkewajiban berpikir bahwa mereka membiarkanku memperoleh lebih banyak keuntungan bagi jiwaku. Jika mereka memujiku, aku menerima pujian itu dengan penghinaan, berkata, "Hari ini begini, besok mereka mungkin membenciku." Mengingat ketidakstabilan mereka. Singkatnya,
Hatiku memperoleh kebebasan sedemikian rupa sehingga aku sendiri tidak dapat menjelaskannya. Ketika Sang Guru Ilahi membebaskan saya dari dunia luar, lalu Dia meletakkan tangannya untuk memurnikan batin saya, dan melalui suara batin Dia berkata kepada saya, Sekarang kita sendirian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu kita. Bukankah kamu lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya ketika kamu harus memuaskan banyak orang? Lihatlah, lebih mudah untuk memuaskan satu orang saja. Kamu harus menganggap seolah-olah kamu dan aku sendirian di dunia ini. Berjanjilah kepadaku untuk setia, dan aku akan mencurahkan begitu banyak rahmat kepadamu, sehingga kamu sendiri akan takjub. Bersambung ke volume 1 bagian 3. Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.